Perwakilan Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, Nada Abu Tarbus, menjadi sorotan setelah pidatonya dalam sidang yang menentang agresi Israel ke jalur Gaza viral di media sosial. Tarbus, salah satu diplomat perempuan Palestina, menyebut Amerika Serikat harus berhenti bermuka dua dengan berpura-pura mendukung Palestina ketika Washington terus menyokong agresi Israel ke Gaza. Pernyataan itu diutarakan Tarbus dalam sesi right of reply dalam sidang PBB di Jenewa pada tanggal 13 November lalu. Dalam sidang PBB, sesi right of reply diberikan kepada negara-negara yang merasa perlu merespons pernyataan negara lainnya dalam sidang. AS tidak perlu berpura-pura bahwa kalian membela warga Gaza. AS tidak perlu berpura-pura ketika kalian baru saja mengesahkan paket bantuan militer tambahan miliaran dolar kepada Israel saat Israel menghabisi warga Palestina yang sebagian besar pengungsi dan anak-anak. Dalam pernyataan menohoknya itu, Tarbus bahkan menyindir laporan yang menyebut AS berencana mengirim amunisi bom senilai 320 juta dolar ke Israel. Tarbus juga membeberkan temuannya jika harga saham industri pertahanan dan produsen senjata AS justru merangkak naik ketika Israel terus membombardir Gaza. Apakah AS bisa menjelaskan bagaimana sikap ini sejalan dengan kewajibannya di bawah hukum humaniter internasional dan hukum HAM? Jadi jangan kalian berani bicara bahwa kalian AS mendukung dan membela warga Palestina sampai kalian stop mengirim senjata ke Israel yang tengah melakukan genosida, ucap Tarbus dalam video yang diunggah Duta Besar Palestina di Inggris, Hussam Zomlot. Dalam video itu, Tarbus juga menyerang segala pernyataan pejabat Israel yang mendiskreditkan bangsa Palestina. Kepada Israel, kami coba ingatkan bahwa nama kami bukan otoritas Palestina tapi negara Palestina. Menteri Keuangan kalian, Israel, juga baru-baru ini mengatakan bahwa tidak ada yang namanya warga Palestina, oke. Dan Perdana Menteri kalian pada tanggal 24 September di sidang Majelis Umum PBB memamerkan peta Timur Tengah baru yang dimana Palestina dihapus dari peta itu dan digantikan oleh Israel sepenuhnya, ucap Tarbus. Jika negara-negara Anda semua yang ada di sini adalah negara yang pro-aneksasi dan rasis, tapi lembaga ini PBB tidak begitu. Karena itu kami meminta dengan rendah hati untuk mematuhi protokol PBB dan nomenklaturnya untuk menghormati seluruh pihak yang ada di ruangan ini. Dalam kesempatan itu, Tarbus juga membeberkan pernyataan Israel selama ini soal alasan mereka melancarkan agresi ke jalur Gaza sejak tanggal 7 Oktober lalu. Menurutnya, pernyataan Israel selama ini membuat seluruh dunia bergidik takut. Israel selama ini secara efektif berkata, saya bisa membunuh setiap dan seluruh orang di Gaza. Bahwa 2,3 juta warga Gaza adalah teroris, simpatisan teroris, atau tameng manusia sehingga mereka itu target sah untuk dibunuh, ucap Tarbus. Setiap orang di Gaza, menurut Israel, masuk dalam 3 kategori ini, target sah serangan militer. Anak-anak, wartawan, dokter, staf PBB, bayi di dalam inkubator. Dan sekarang Israel punya keberanian untuk datang ke ruang sidang ini dan mengatakan dengan lantang bahwa, kami telah bersikap sesuai dengan hukum internasional, paparnya menambahkan. Agresi Israel ke Palestina memang masih berlanjut bahkan semakin membabi buta sejak perangnya dengan Hamas pecah pada tanggal 7 Oktober lalu. Amerika Serikat bahkan kekeh mendukung Israel yang ogah menerapkan gencatan senjata meski korban sipil terus berjatuhan. Per Senin, 20/11 Kementerian Kesehatan di Gaza melaporkan korban tewas akibat agresi Israel sejak tanggal 7 Oktober lalu telah mencapai 13.000 orang. Sebanyak 5.500 korban tewas merupakan anak-anak, sementara itu sekitar 3.500 korban meninggal lainnya merupakan perempuan. Saat ini, Israel bahkan semakin gamblang menargetkan rumah sakit di Gaza dalam agresi mereka. Setelah menggeruduk dan memporak-porandakan rumah sakit Al-Shifa, kini militer Israel menyerang rumah sakit Indonesia di utara Gaza. Wartawan Al Jazeera, Safwat Kahlout, melaporkan beberapa orang yang tinggal di dekat RS Indonesia di utara Gaza memaparkan kompleks rumah sakit itu telah dikepung gempuran pasukan dan kendaraan militer Israel. Jangan lupa nantikan berita lainnya dengan cara subscribe, like, and share. Terima kasih. https://www.youtube.com/terkini.com